sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Arief Kusuma Wardani, dosen mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Tak lupa, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sintaina Mustika sebagai moderator dan anggota kelompok 3, yaitu 1. Bapak Agus, 2. Bu Yanti, 3. Bapak Henry, 4. Ibu Ripa, 5. Ibu Anissa, 6. Bapak Akbar, 7. Bapak Diki, 8. Saya sendiri, Sintaina Mustika. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu perbandingan antara sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Marilah kita buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi presentasi oleh kelompok 3. Kepada kelompok 3, saya persilahkan. Terima kasih. Latar belakang. Setiap negara memiliki sebuah sistem untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Sistem pemerintahan yang dijalankan secara benar dan menyeluruh, maka semua negara tersebut akan berada dalam keadaan stabil. Secara teoritis, sistem pemerintahan mengalami perkembangan dari klasik hingga modern. Beberapa para ahli telah menguraikan sejarah perkembangan sistem pemerintahan yang sudah dipraktikkan oleh berbagai negara. Di antara sistem-sistem pemerintahan yang ada, terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Dari kedua pembagian sistem pemerintahan ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Tentunya dalam kehidupan bernegara, maka konsekuensinya akan memilih salah satu dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Nama saya Yanti Kurnia Rahmayanti akan memaparkan tentang teori sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Terlebih dahulu, pengertian sistem pemerintahan yaitu suatu sistem yang menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, termasuk lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sistem pemerintahan sangat menentukan bagaimana pemerintahan suatu negara dijalankan. Sistem pemerintahan negara dibagi menjadi dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan negara. Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer adalah di antaranya yaitu Prancis, Inggris, dan India. Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Contohnya yaitu negara Indonesia dan Amerika. Pada sistem pemerintahan presidensial, ketiga cabang kekuasaan pemerintah terpisah dengan berimbang. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan undang-undang dan legislatif juga mempunyai kekuasaan untuk menolaknya. Lembaga legislatif maupun eksekutif mempunyai kewenangan membuat undang-undang, tetapi yang satu harus mendapatkan persetujuan dari yang lain, sehingga setiap undang-undang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Klasifikasi pemerintahan presidensial dan
parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya yaitu Selanjutnya, seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet, tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial ini menggambarkan bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh pemenangnya secara proporsional. Negara yang mengandung pemerintahan presidensial contohnya adalah negara kita, Indonesia. Dan untuk negara yang mengandung sistem pemerintahan parlementer yaitu Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, dan Singapura. Mohon maaf, maksud saya kita ambil contoh sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, untuk sistem pemerintahan parlementer saya belum bisa mendapatkan literasi yang tepat. Namun, cikal bakal sistem demokrasi parlementer terlacak di zaman peradaban Yunani kuno, tepatnya di sebuah kota polis yang disebut Athena. Dalam makalah Demokrasi Dulu, Kini, dan Esok karya Wasino tahun 2009 terungkap bahwa polis dikenal saat itu sebagai tempat pusat ilmu dan pembelajaran. Di sana pembuat keputusan terkait masalah masyarakat dan kehidupan kota dilakukan dengan mencari suara terbanyak atau bermusyawarah. Akan tetapi seiring hilangnya peradaban Yunani kuno, sistem demokrasi ini juga turut memudar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf. Ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Pertama, presiden adalah penyelenggara negara. Kedua, presiden menjabat dua jabatan sekaligus, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Ketiga, parlemen tidak memilih presiden, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis. Yang keempat, menteri-menteri dipilih langsung oleh presiden menjadi sebuah kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Selanjutnya, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen secara presiden tidak dipilih oleh parlemen. Selanjutnya, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Selanjutnya, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Terakhir, presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen. Dan selanjutnya, ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer. Pertama, parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Kedua, kekuasaan besar parlemen meliputi badan perwakilan dan lembaga legislatif. Ketiga, anggota parlemen berasal dari partai politik yang mendapatkan kursi dan kursi dalam pemilihan umum. Selanjutnya, semakin besar perolehan partai atau bahkan memenangkan pemilu, maka perwakilan akan semakin banyak di parlemen. Selanjutnya, kabinet terdiri dari para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Selanjutnya, Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif. Selanjutnya, sebagian besar anggota kabinet berasal dari parlemen. Selanjutnya, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Selama parlemen percaya kepada kabinet, maka kabinet berumur panjang. Selanjutnya, kepala negara bukanlah kepala pemerintahan, ia adalah simbol saja dari negara tersebut. Terakhir, kepala negara dapat menjatuhkan parlemen dan mengadakan
akan pemilu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Maulanda. Saya akan memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial dengan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan parlemen. Yang pertama ada kelebihan dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen. Yang kedua, menteri tidak dapat dijatuhkan parlemen. Yang ketiga, pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet. Yang keempat, masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Yang kelima, penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan. Kemudian, ada kelemahan dari sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pertanggungjawaban kurang jelas, pengawasan rakyat lemah, kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak. Kemudian keputusan sering tidak tegas dan memakan waktu yang lama. Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian. Selanjutnya, kelebihan dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen karena pengaruh sangat besar. Yang kedua, dengan adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat, maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat sebab gampang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Yang keempat, sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Kemudian, kelemahan dari sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, keberhasilan sulit dicapai jika partai di negara tersebut sangat banyak atau banyak suara. Kedua, kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan mosi tidak percaya parlementer. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Fauzan. Saya akan melanjutkan materi dari perbandingan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gambaran umum mengenai sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Dalam pemerintahan presidensial, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Parlemen di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan juga Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Anggota DPR dan DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem pemilu. Anggota DPD maupun DPR berasal dari partai politik. Sementara anggota DPD berasal dari calon perseorangan dengan syarat-syarat dukungan tertentu yang mewakili wilayah administrasi tingkat 1 atau provinsi. Dalam sistem pemerintahan presidensial, anggota DPR dan DPD merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang dimana MPR ini merupakan lembaga tertinggi negara yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR merupakan lembaga tinggi negara yang melantik presiden dan wakil presiden. MPR juga dapat memberhentikan presiden dan juga wakil presiden dalam jabatannya menurut undang-undang. Bentuk pemerintahan di Indonesia merupakan republik. Bentuk pemerintahan tersebut merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh presiden. Selanjutnya, sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer ialah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam
Sistem presidensial adalah sistem negara yang dipimpin oleh presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum atau pemilu. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai dengan kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Sistem tersebut terdiri dari berbagai macam komponen dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat, memiliki keterkaitan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial yakni 1. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. 2. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, bukan parlemen. Presiden mengangkat menteri dan kabinet dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan. Presiden juga bisa memberhentikan menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden, itu yang keempat. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan parlementer. Adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen mewakili wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah, tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung, cabang legislatif atau parlemen. Sering ditemukan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menunjukkan kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan. Kesimpulan dari perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Jadi gak ada pemisah antara keduanya. Dengan begitu, presiden berwenang dalam mengatur semua jalannya pemerintahan dan juga berfungsi secara simbolis. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer mempunyai presiden atau sultan atau raja atau kepala negaranya. Fungsinya cuma secara simbolis. Jadi perannya secara seremonial dalam melantik, mengesahkan atau mengukuhkan undang-undang dan kabinetnya. Buat membantu jalannya pemerintahan, presiden dibantu oleh perdana menteri yang perannya sebagai kepala pemerintahan. Dengan begitu bisa dikatakan ada pemisah yang tegas antara kepala negara dan juga kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan parlementer ini. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM. Terima kasih.